Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ikhwani fidin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembelajaran kita terkait Madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini, yakni di pertemuan yang ke-12, kita akan membahas sesuatu yang dibolehkan ketika berpuasa. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sering menjumpai di masyarakat hal-hal tersebut dianggap pembatal puasa. Padahal hal yang demikian atau hal-hal tersebut bukanlah termasuk di antara hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, sesuatu yang diperbolehkan dilakukan bagi orang yang berpuasa. Nah, di sini kita akan bahas yang diperbolehkan ketika berpuasa itu apa-apa saja. Nah, yang pertama yang boleh dilakukan ketika kita berpuasa, yang itu bukanlah termasuk hal yang bisa merusak puasa kita. Yang pertama, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub, ya, atau dalam keadaan dia tidak suci, maka puasanya tidaklah mengapa. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasumu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ini pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, wa huwa junubun min ghairi hulumin wa yaghtasilu wa yasumu. Dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mandi, fayaghtasilu wa yasumu, dan beliau tetap berpuasa. Nah, jadi mendapati waktu fajar dalam keadaan junub, dalam keadaan badan tidak suci atau berhadas besar, ini bukan berarti puasanya tidak sah, puasanya tetap sah sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan. Beliau tetap berpuasa. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bersiwak ketika berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Bersiwak di sini artinya adalah menggosok gigi, menyikat gigi atau menggosok gigi. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, penulis kitab Tuhfatul Ahwadi rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadis-hadis yang semakna dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi, yang membicarakan tentang keutamaan bersiwak, adalah hadis mutlak yang menunjukkan bahwa siwak itu dibolehkan setiap saat. Bukan hanya sekedar di luar bulan Ramadan saja, tapi di dalam bulan Ramadan pun juga dianjurkan. Juga diperintahkan. Dan inilah pendapat yang lebih tepat, Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga sore hari. Jadi tidak perlu seseorang khawatir ketika dia bersiwak, ketika dia menggosok gigi, gosok gigi ini bisa membatalkan, katanya. Tidak, tapi gosok gigi ini tidak membatalkan, Adapun pasta gigi, maka lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa di siang hari, maka alangkah baiknya
ya, tidak digunakan ketika berpuasa. Karena pasta gigi ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Memiliki pengaruh yang sangat kuat, ya, sampai bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh. Dan kadang seseorang tidak merasakannya, ia tidak menyadarkannya pengaruh tersebut. Maka alangkah baiknya dia tidak menggunakan pasta gigi, ya. Selebihnya kalau dia pun menggunakan pasta gigi, insya Allah tidaklah mengapa, ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ya, asalkan tidak berlebihan, atau bisa disebut juga dengan istinsyak, ya, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wabalik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wabalik, dan bersungguh-sungguhlah fil istinsyak, di dalam istinsyak, ya, ini memasukkan air ke dalam hidung, ya, ataupun berkumur-kumur. Illa an takuna shaiman, kecuali jika engkau berpuasa. Ketika seseorang berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk istinsyak, boleh dia berkumur-kumur, asalkan jangan sampai berlebih-lebihan. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, adapun berkumur-kumur dan beristinsyak, kata beliau, memasukkan air ke dalam hidung, ini dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berpuasa. Akan tetapi dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu, ya. Nah, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, selama itu tidak berlebih-lebihan, maka ini tidaklah mengapa bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat yang diperbolehkan ketika berpuasa juga bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluar mani, ya, tidak menjadikan maninya keluar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa bercumbu atau mencium istri itu tidak membatalkan puasa selama tidak keluarnya mani, ya. Bahkan di dalam riwayat, ini berkaitan dengan bercumbu atau mencium istri, ya, selama ini aman dari keluarnya mani. Hadis dari Jabir bin Abdullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hasyashtu yauman faqabbaltu ana shaim. Pada suatu hari, ya, aku, kata Umar bin Khattab, merasakan rindu, ya, rindu dan hasrat muncul. Kemudian aku pun mencium istriku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ana shaim, sedangkan aku pada saat itu berpuasa atau sedang berpuasa. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, aku mengatakan kepada Nabi, sana'tu al-yawma amran 'aziman, aku telah melakukan perkara yang sangat besar hari ini, ya. Beliau khawatir. Qabbaltu wa ana shaim, aku mencium istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa, ya, dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta shaim? Bagaimana pendapatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau bertamatmat, ya, apabila engkau ketika berpuasa itu engkau berkumur-kumur. Maka Umar bin Khattab, beliau mengatakan, la ba'sa bidzalik, yang demikian itu tidaklah mengapa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Umar, fa fima, kalau begitu apa masalahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menunjukkan bahwa
bercumbu ataupun mencium istri selama aman dari keluarnya mani, ini tidaklah membatalkan puasa, sesuatu yang diperbolehkan. Ya, sesuatu yang diperbolehkan. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bekam. Selama tidak membuat badan lemas. Selama tidak menjadikan badan lemas, maka diperbolehkan bekam, ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam dalam keadaan berihram dan dalam keadaan berpuasa. Begitu pula Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ditanya apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidaklah, ya, kecuali jika bisa menyebabkan lemas atau menyebabkan lemah, ya. Tidaklah mengapa orang berbekam kecuali jika hal yang demikian itu bisa menyebabkan lemah, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau juga menyebutkan di dalam kitab Al-Um, ya, beliau mengatakan jika seseorang meninggalkan bekam ketika dia berpuasa dalam rangka kehati-hatian, ya, dia berhati-hati kemudian dia tinggalkan bekam, maka itu yang lebih disukai, sesuatu itu lebih disukai, ya. Akan tetapi kata beliau, jika ia tetap melakukan bekam, maka aku tidak menganggap puasanya itu batal. Artinya tidaklah mengapa seseorang ketika dia berbekam, kan tapi lebih utama dia tidak berbekam, ya, dan ini lebih disukai karena berbekam itu efeknya adalah menjadikan badannya lemah, ya, menjadikan badannya lemah sehingga ketika orang berpuasa puasanya tidak maksimal, ya, sehingga puasa yang dilakukan tidak maksimal. Dan termasuk juga di dalam pembahasan bekam ini adalah hukum donor darah, karena keduanya itu sama-sama mengeluarkan darah, sehingga, ya, hukumnya pun dikiaskan, dianalogikan. Kalau bekam itu boleh selama tidak lemas, selama tidak menjadikan dia lemah, maka donor darah pun juga diperbolehkan selama itu tidak menjadikan badannya lemah. Nah, ini yang kelima, ya, bekam ataupun donor darah selama tidak membuat lemah atau lemas. Kemudian yang keenam, perkara yang diperbolehkan juga bagi orang yang berpuasa adalah mencicipi makanan. Ya, mencicipi makanan selama tidak masuk ke dalam kekerongkongan. Ingat, ketika seorang mencicipi perlu berhati-hati juga, jangan sampai makanan yang dia cicipi itu masuk ke dalam kerongkongannya. Ya, kalau sudah masuk, maka hal yang demikian ini bisa menjadikan puasanya batal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang hasan. Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk sesuatu kebutuhan, seperti membantu mengunyahkan makanan untuk anak kecil, maka yang demikian ini diperbolehkan dalam tanda kutip, ya, asalkan tidak masuk ke dalam kerongkongan, ya. Cukup di dalam mulutnya saja, kemudian dilepeh atau dikeluarkan dan dibersihkan mulutnya. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, di antara hal yang tidak membatalkan juga adalah bercelak. Bercelak dan menggunakan tetes mata. Ini tidaklah membatalkan puasa atau tidak menjadikan puasanya rusak. Ya, bercelak dan tetes mata. Karena ini semua untuk tetes mata ini dikiaskan, ya, atau dianalogikan dengan bercelak juga. Nah, tidaklah membatalkan puasa. Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa.
Karena orang ketika bercelak, ya, tidak ada zat yang masuk ke dalam tubuhnya. Ketika dia menggunakan tetes mata, tidak ada zat yang menjadikan badannya kuat, menjadikan badannya kenyang. Ya, celak ini masih termasuk di antara bagian luar dari tubuh. Nah, ini yang ketujuh, bercelak, ya, ataupun menggunakan tetes mata. Ini dikiaskan dengan celak juga. Kemudian yang kedelapan adalah mandi. Mandi dan menyiramkan air ke kepala untuk menjadikan kita segar, ya, menjadikan kita segar kembali. Maka ini tidak menjadikan puasanya batal, ya. Dari Abu Bakrah bin Abdurrahman, beliau berkata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW di Al-A'raj, ya, beliau mengguyurkan kepalanya karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ketika beliau pergi ke Al-A'raj, sebuah tempat, ya, dan di sana cuacanya begitu panas sehingga beliau merasakan kehausan, beliau merasakan haus yang begitu luar biasa. Kemudian beliau mengguyurkan air ke kepala beliau, dan ini tidaklah mengapa, tidak menjadikan batal puasa seseorang. Kemudian yang kesembilan adalah menelan dahak, ya, menelan dahak. Dan ini menurut madhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena menelan dahak ini dianggap sama seperti hanya air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar, ya. Karena dahak itu bagian dalam, ya, bagian dalam tubuh kita, maka ketika ditelan pun tidak mengapa. Ya, termasuk di sini dahaknya. Kemudian yang ke-10 adalah menelan sesuatu yang sulit dihindari. Sesuatu yang sulit dihindari, yang tidak bisa dihindari, akhirnya tertelan, maka yang seperti ini tidaklah merusak puasanya. Seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah, ya, ketika kita makan ternyata ada makanan-makanan, sisa-sisa makanan yang sangkut di gigi kita, ya. Ketika kita menelan ludah kita atau menelan liur kita, dan itu jumlahnya sedikit, ya, serta sulit untuk dihindari. Begitu juga seperti hanya darah pada gigi yang ikut bersamaan dengan air ludah, ya, dengan jumlah yang sedikit, maka yang seperti ini tidaklah mengapa jika tertelan. Namun, ya, jika darah ataupun sisa makanan itu lebih banyak daripada air ludahnya yang tertelan, maka ini bisa jadi puasanya akan menjadi batal. Perlu juga seseorang berhati-hati, ya, perlu juga seseorang berhati-hati. Kalau menelan sesuatu yang sesuatu itu kecil, sesuatu itu sulit juga dihindari, maka tidaklah mengapa, ya, ditelan. Nah, ini diantara hal-hal yang diperbolehkan ketika seseorang berpuasa, ya. Jadi jangan khawatir, jangan Anda takut, ya, jangan-jangan puasa saya bisa rusak, jangan-jangan puasa saya menjadi batal sehingga dia nantinya ragu-ragu apakah perlu diqadha ataukah tidak. Yakinlah bahwasanya ini semua diperbolehkan, ya. Yakin bahwasanya ini semua diperbolehkan dan tidaklah membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.